Halo adik-adik, apa kabar? Ada Kak Evan lagi nih. Nah, ketika ada Kak Evan, berarti saatnya belajar. Seperti biasa, Kak Evan masih di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Pada video kali ini, Kak Evan akan membahas soal penilaian akhir semester 1 tema 4 untuk kamu yang kelas 6. Dan di video kali ini ada 40 soal yang nantinya akan Kak Evan bagi menjadi beberapa part. Jadi harus ditonton semua ya. Langsung aja yuk kita ke soal pertama, yaitu materi PPKN. Soal nomor 1. Adik-adik, untuk soal nomor 1 sampai 10, kita di materi PPKN. Pertanyaannya adalah, amati perilaku di bawah ini. Nah, ini ada beberapa perilaku dari nomor 1 sampai nomor 4. Perilaku yang tepat dalam menghadapi arus globalisasi ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 4, C, 1, 2, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Langsung saja kita melihat untuk perilaku-perilakunya. Nomor pertama, menyeleksi budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, ini perilaku yang sangat tepat. Karena budaya asing yang masuk ke Indonesia belum tentu selaras dengan jati diri bangsa Indonesia. Jadi kita harus menyeleksinya. Nomor 2, bersikap konsumtif terhadap produk baru yang muncul. Ini merupakan perilaku yang salah. Karena di sini ada konsumtif. Perilaku konsumtif itu adalah perilaku yang boros. Jadi, tidak patut untuk ditiru. Nomor 3, mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Ini merupakan perilaku yang tepat dalam menghadapi arus globalisasi. Nomor 4, lebih memilih dan menggunakan produksi dalam negeri. Artinya cinta produk-produk Indonesia. Ini juga merupakan perilaku yang tepat dalam menghadapi arus globalisasi. Berarti jawabannya ada di nomor 1, 3, dan 4. Pilihannya yaitu B. Soal nomor 2. Sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dengan berbagai macam suku, adat, dan kebudayaan, bukan berarti membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Pertikaian dan pertentangan antar masyarakat yang mungkin akan terjadi bisa diredam dengan sikap A. Apatis terhadap sesama, B. Etnosentrisme terhadap kebudayaan lain, C. Toleransi terhadap sesama, D. Memisahkan diri ketika terjadi konflik. Nah, adik-adik, pertentangan dan pertikaian di dalam masyarakat itu bisa diredam dengan cara bersikap toleransi terhadap sesama. Artinya kita saling menghormati kepada sesama. Untuk pilihan B di sini ada etnosentrisme. Ini Kak Evan jelaskan untuk etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri adalah perilaku memandang rendah kebudayaan lain. Jadi ini tidak boleh ya. Soal nomor 3. Dayu dan keluarga sedang bermusyawarah
memilih tempat berwisata untuk liburan keluarga nanti. Pendapat yang diberikan Dayu tidak diterima. Bentuk toleransi Dayu ketika pendapatnya tidak diterima adalah A. Bersikap tidak menerima hasil keputusan keluarga. B. Bersikap egois dan ingin pendapatnya diterima. C. Bersikap lapang dada tetapi tidak mau mengikuti liburan. D. Bersikap lapang dada dan menerima hasil kesepakatan. Adik-adik, di sini disediakan sebuah cerita Dayu dan keluarganya bermusyawarah untuk memilih tempat wisata. Tetapi pendapat Dayu tidak diterima oleh keluarganya. Nah, bentuk toleransi Dayu adalah bersikap lapang dada dan menerima hasil kesepakatan. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 4. Adik-adik, di sini sudah disediakan tabel, yaitu dampak globalisasi. Pertanyaannya, dampak positif globalisasi ditunjukkan oleh nomor A. 146 dan 7, B. 135 dan 7, C. 235 dan 8, D. 246 dan 8. Ini perhatikan tabelnya ya adik-adik. Dan tabel ini untuk soal nomor 4 serta nomor 5. Ada beberapa dampak globalisasi yang ditanyakan adalah dampak positif. Berarti dampak yang baik. Kita cari. Untuk nomor 1, terbukanya lapangan kerja. Ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Nomor 2, munculnya kesenjangan sosial. Ini bukan dampak positif tetapi dampak negatif. Nomor 3, konsumen memilih produk impor. Ini juga merupakan dampak negatif. Sementara nomor 4, peluang usaha internasional. Ini merupakan dampak positif dari adanya globalisasi. Jadi kita bisa menjadi pengusaha atau melakukan ekspor. Nomor 5, sektor keuangan negara tidak stabil. Ini dampak negatif. Nomor 6, munculnya pusat pembelanjaan modern. Nah, ini merupakan dampak positif dari adanya globalisasi. Nomor 7, pemasukan devisa dari pariwisata. Nah, ini juga merupakan dampak positif dari globalisasi. Devisa sendiri di sini adalah pendapatan atau pemasukan negara. Nomor 8, perekonomian dikuasai permodalan besar. Ini dampak negatif. Jadi jawabannya yang dampak positif dari globalisasi angka 1, 4, 6, dan 7. Yaitu ada di pilihan A. Soal nomor 5. Nah, jika tadi yang ditanyakan adalah dampak positif, nomor 5 ini adalah yang ditanyakan dampak negatif dari globalisasi. Untuk tabelnya masih sama. Jadi Kak Eva langsung isi aja ya. Untuk tabelnya ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, terus juga 5, 6, 7, 8. Nah, seperti yang Kak Evan bahas pada soal nomor 4, untuk nomor 1 tadi adalah positif, berarti bukan jawaban untuk soal nomor 5. Yang dampak negatif itu adalah nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan nomor 8. Kita cari untuk jawabannya 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8 ada di pilihan B. Soal nomor 6. Keberagaman suku, agama, ras,
dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia tidak boleh menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib A. Menghilangkan segala macam perbedaan yang ada. B. Menjalin persatuan dengan orang sukunya sama. C. Saling menghormati dan toleran terhadap keberagaman. D. Menghormati dan menjaga kerukunan umat seagama. Nah, adik-adik, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai warga negara, kita wajib saling menghormati dan toleran terhadap keberagaman. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 7. Berikut ini salah satu dampak negatif globalisasi di bidang transportasi adalah titik-titik-titik. A. Memperlancar mobilitas arus perpindahan penduduk. B. Waktu perjalanan semakin lebih cepat. C. Jumlah kendaraan pribadi semakin meningkat sehingga jalanan macet. D. Mempermudah distribusi atau penyaluran barang. Nah, adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah dampak negatif, berarti dampak yang tidak baik atau merugikan. Nah, untuk dampak negatif dari globalisasi di bidang transportasi, berarti kita melihat ya, di sini ada kata macet. Ini merupakan kata yang berhubungan dengan bidang transportasi. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 8. Dalam menghadapi arus globalisasi, beberapa sifat harus kita hindari. Misalnya sifat mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Sifat tersebut dinamakan titik-titik-titik. A. Sukuisme. B. Individualisme. C. Chauvinisme. D. Hedonisme. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab pertanyaan soal nomor 8, Kak Evan akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sukuisme, individualisme, chauvinisme, dan hedonisme. Untuk pilihan A, sukuisme, ini merupakan sifat yang memandang rendah suku lain. Jadi ini terlalu mengagung-agungkan sukunya sendiri. Oke, jadi ini merupakan sifat yang harus dihindari. Di sini Kak Evan tulis sukuisme, sifat memandang rendah suku lain. Nah, kemudian untuk individualisme, ini merupakan sifat mementingkan diri sendiri. Kak Evan tulis di sini mementingkan diri sendiri. Sementara untuk pilihan C, chauvinisme, ini adalah sifat yang terlalu berlebihan mencintai tanah airnya. Jadi mencintai tanah air dengan berlebihan. Kak Evan tulis di sini mencintai tanah air berlebihan. Sementara untuk pilihan D, hedonisme, ini merupakan sifat yang memuja atau selalu bersenang-senang. Nah, dari penjelasan Kak Evan tadi, pasti adik-adik sudah tahu kan jawabannya? Ya, jawabannya ada di pilihan B, yaitu individualisme. Soal nomor 9. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan berpikir global dan bertindak lokal adalah A. Selalu membangga-banggakan produk yang dibeli dari luar negeri. B. Meniru semua budaya asing meskipun bertentangan dengan Pancasila. C. Memilih membeli produk luar negeri daripada berusaha membuat sendiri. D.
memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya Indonesia. Adik-adik, yang dimaksud berpikir global dan bertindak lokal adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya Indonesia. Jadi, jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 10. Tindakan yang baik dilakukan masyarakat agar tidak terjajah oleh globalisasi adalah A. Mencintai produk dalam negeri, B. Sering membeli tas luar negeri, C. Selalu berwisata ke luar negeri, D. Selalu membeli buah impor. Adik-adik, hal yang harus kita lakukan agar tidak terjajah oleh globalisasi adalah dengan mencintai tanah air. Sikap yang merupakan cinta tanah air ada di pilihan A, yaitu mencintai produk dalam negeri.